Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrul Arif Ramdhani, kelas MPI 19A dengan NIM 19101136 dengan mata kuliah Maqasid Syariah Institut Tazkiyah Bogor pada tahun ajaran 2021 hingga 2022. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dengan judul Sejarah Pemikiran Maqasid Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Sejarah Pemikiran Maqasid Syariah. Istilah maqasid syariah pada perkembangannya muncul dalam penerapan berbagai metode usul fikih seperti al-qiyas, al-istihsan, dan al-maslahah. Meskipun maqasid syariah belum terlihat sebagai bagian dari studi pemikiran hukum Islam tersendiri, sehingga muncul pengembangan teori yaitu kebutuhan publik oleh Al-Juwaini pada abad ke-5 Hijriah. Al-Juwaini atau yang dikenal dengan Imam Haramain adalah ulama terkemuka kelompok Asy'ariyah sekaligus ahli usul metode yang ada sampai abad ke-5 Hijriah. Ternyata tidak mampu menjawab problem peradaban yang terus berkembang, sehingga kemudian teori-teori seperti al-maslahah, al-mursalah muncul sebagai metode yang mencakup apa yang tidak disebutkan dan yang ada di balik teks-teks suci. Dua ini sebagai pencetus teori kebutuhan publik menulis kitab Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh yang merupakan karya usul fikih dengan pembahasan tentang jenjang-jenjang kebutuhan dasar atau dikenal dengan Al-Daruriyah, Al-Hajiyah, Al-Tasiniyah. Al-Juwaini juga menyarankan 5 jenjang maqasid syariah, yaitu al-daurah, al-hajah, al-ammah, al-makrumah, al-mandubah, dan apa yang tidak bisa dikembalikan pada sebuah maksud yang jelas atau spesifik. Adapun Al-Ghazali sebagai pencetus jenjang-jenjang keniscayaan mengembangkan teori Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Mustashfa. Al-Ghazali mengawali mengartikan masalah sebagai suatu ibarat untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan dalam diri makhluk. Dalam hal ini, kemaslahatan makhluk adalah tujuan akhir yang ingin dicapai. Dengan demikian, kemaslahatan sama halnya dengan memelihara tujuan-tujuan syariat, di mana tujuan-tujuan syariat yang ada pada makhluk terdapat 5 macam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. Setelah Al-Ghazali ada nama Fakhruddin Al-Razi lewat kitabnya Al-Mashhul fi Ilmi Al-Usul. Beliau mengumumkan gagasan yang berbeda terkait dengan urutan Al-Usul Al-Khamsah dengan mendahulukan menjaga jiwa di atas menjaga agama, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya tersebut. Ulama selanjutnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abdul Ar-Rahman yang menulis kitab Mahasin Islam wa Syariah. Kemudian ada nama Izzuddin Ibnu Abdissalam yang menulis 2 kitab mengenai maqasid. Di dalam 2 kitabnya inilah beliau membahas hikmah di balik aturan-aturan syariat, yaitu Maqasid al-Shalah dan Maqasid al-Shaum. Akan tetapi sumbangan-sumbangan besarnya dalam teori maqasid syariah justru terdapat dalam kitab Qawaid al-Akram fi Masalih al-Anam. Setelah Izzuddin Ibnu Abdissalam ada nama Najmuddin al-Tufi. Beliau ada ulama yang banyak menimbulkan kontroversi pada masanya karena gagasannya banyak mencemaskan para ulama waktu itu. Kemudian ada Ibnu Al-Taimiyah yang mempunyai kontribusi dalam kajian maqasid syariah yang diaplikasikan langsung ke dalam fatwa-fatwanya di kitab Majmu' Al-Fatawa Al-Kubra.
Muhammad Husaim Al-Tanzir Al-Maqdisi. Setelah itulah muncul nama Abu Ishaq Al-Saiti bi Ibrahim bin Musa Al-Maliki, ulama mazhab Maliki yang berhasil menyusun maqasid syariah menjadi dasar-dasar hukum Islam melalui karyanya Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah. Beliau berhasil memberi sumbangan besar terhadap pengembangan kajian ini dengan mentransformasikan 3 hal penting. Yang pertama adalah menjadikan maqasid syariah sebagai asas-asas hukum. Yang kedua, menjadikan maqasid syariah dari sebuah hikmah yang ada di balik aturan menjadi sebuah dasar aturan. Dan yang ketiga adalah maqasid dari sebuah ketidaktentuan menjadi sebuah kajian maqasid syariah mengalami kemandekan, dan baru 5 abad setelahnya muncul nama Ibnu Ashur lewat karyanya Maqasid Syariah Al-Islamiyah yang berusaha mengeluarkan maqasid syariah dari usul fikih dengan menjadikan disiplin keilmuan baru. Hal tersebut dilakukan oleh Ibnu Ashur karena persoalan-persoalan yang berkembang dan persoalan kekinian lebih relevan jika dikaji dengan pendekatan maqasid. Karena pendekatan ini lebih mengarah kepada penggunaan illah hukum daripada penggunaan aspek kebahasaan sebagaimana yang dominan dalam ilmu usul fikih. Akan tetapi, pendapat tersebut masih diperselisihkan oleh banyak ulama para pengkaji pemikiran hukum Islam. Selain Ibnu Ashur, ada juga Alal Al-Faisi dari Maroko yang menulis Maqasid Syariah Al-Islamiyah wa Makarimah, memunculkan nama para ulama seperti Kiai Haji Sahal Mahfud, Kiai Haji Ali Yafi, dan lainnya. Selain itu, kajian-kajian maqasid syariah juga banyak berkembang di negara-negara yang mayoritas bermazhab Maliki. Walaupun pada awalnya kajian ini banyak dirumuskan oleh para ulama yang bermazhab Syafi'i. Karena itu, untuk melihat sejak kapan maqasid syariah itu maka akan lahir, yaitu alam perspektif hanya sekadar wacana ilmiah yang diperbincangkan dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Maka sejarah awalnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Karena kata maqasid merupakan sinonim dari kata hikmah, illah, al-ma'ani, dan al-asrar, yaitu rahasia. Namun jika maqasid syariah dianggap sebagai sebuah disiplin kajian tersendiri atau keilmuan yang mempunyai definisi dan kerangka pembahasan tersendiri, maka sejarah awalnya bisa dinisbatkan kepada Imam Al-Saitibi.